Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Artanti Soleha absen 6, saya Baswa Ifa absen 7, Dea Afrianti absen 8, Dina Widya Stuti absen 9, dan Diniati absen 10 akan menjelaskan tentang teori evolusi kimia dan biologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara sederhana teori kimia. Jadi di teori kimia itu menyebutkan bahwa kondisi bumi dulu itu selalu berkembang dan akhirnya terjadilah tahap atau fase bumi di mana bumi sangat mendukung untuk menciptakan suatu kehidupan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang terbentuk itu awalnya hanyalah terbentuk dari komponen-komponen organik sederhana, dan makhluk-makhluk hidup tersebut makin lama makin berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Sedangkan di teori biologi mengemukakan bahwa makhluk hidup merupakan hasil perkembangan evolusi dari makhluk-makhluk hidup yang berbentuk lebih sederhana, yang secara perlahan-lahan berkembang menjadi berbagai spesies organisme baru. Menurut Harold Urey, dalam teori evolusi kimia, kehidupan pertama di muka bumi tercipta dari molekul-molekul sederhana seperti metana, amonia, hidrogen, dan uap air yang ada di atmosfer bumi. Molekul-molekul sederhana tersebut terkena energi dari aliran listrik petir dan radiasi sinar kosmis, mengakibatkan molekul-molekul tersebut mengadakan reaksi kimia membentuk zat-zat hidup atau zat-zat organik, seperti contohnya adalah asam amino. Nah, dari zat-zat organik tersebutlah evolusi terjadi secara terus-menerus dari kehidupan berupa sel prokariotik akan terus berevolusi menjadi kehidupan-kehidupan yang lebih kompleks, dan evolusi ini akan terjadi dalam waktu yang berjuta-juta tahun atau bahkan sampai bermiliaran-miliaran tahun. Yang kedua itu teori evolusi biologi oleh Alexander Oparin. Harold Urey mendukung hipotesis Oparin. Mereka berpendapat bahwa organisme terbentuk pertama kali di bumi ini berupa makhluk bersel satu. Oparin menjelaskan bahwa pada mulanya atmosfer bumi purba terdiri atas uap air, karbon dioksida, metana, amonia, dan hidrogen. Oleh karena adanya pemanasan dan energi alam berupa sinar kosmik dan halilintar, gas-gas tersebut mengalami perubahan menjadi molekul organik sederhana, contohnya seperti gula sederhana dan asam amino. Selama berjuta-juta tahun, senyawa organik itu terakumulasi di cekungan perairan membentuk primordial soup. Tahap selanjutnya, primordial soup ini membentuk monomer. Monomer bergabung membentuk polimer. Polimer membentuk agregasi atau menggumpal berupa protobion. Protobion adalah bentuk awal sel hidup yang belum mampu bereproduksi, tetapi mampu memelihara lingkungan kimia dalam tubuhnya. Organisme yang pertama terbentuk adalah prokaryotik heterotrof yang terbentuk perairan. Lalu selanjutnya membuktikan hipotesis Urey oleh Stanley Miller. Tabung yang bulat itu adalah air yang dididihkan atau dipanaskan, lalu mengandung uap air. Dan dari lubang samping kiri dimasukkan gas-gas metana, amonia, dan hidrogen, lalu berpadu dengan uap air yang dibawa dari bawah. Belok ke kanan, lalu pada bilik reaksi, di mana di situ diberikan kejutan listrik sebagai pengganti halilintar dan di situ terjadi reaksi. Lalu ada kondensor di bawahnya atau pendingin, sehingga mengembun lalu terbentuk embun atau cairan. Dan di sini ada tempat penampungan hasil reaksinya. Ditampung dan dilihat, diteliti. Ternyata benar hasilnya itu adalah senyawa-senyawa organik sederhana seperti adenin, ribosa, dan asam amino penyusun utama sel. Stanley Miller berhasil membuktikan bahwa metana, amonia, uap air diberikan percikan listrik akan menghasilkan senyawa organik sederhana penyusun sel. Nah, eksperimen yang dilakukan Stanley Miller ini membuktikan teori Urey dan Oparin. Lipid, gula, asam amino dapat terbentuk di bawah kondisi abiotik, dan ditemukan beberapa jenis asam amino penyusun protoplasma makhluk hidup namun belum menunjukkan gejala hidup.
Sampai di sini, kita bisa membuat perbedaan antara teori evolusi kimia dengan teori evolusi biologi. Teori evolusi kimia menjelaskan bahwa molekul-molekul organik berasal dari molekul anorganik yang mengalami perubahan secara bertahap. Sedangkan teori evolusi biologi menjelaskan bahwa asal mula kehidupan dimulai dari hasil evolusi kimia yang berkembang menjadi struktur kehidupan atau sel. Jadi, dari slide sebelumnya, bila dijabarkan dengan skema, maka hubungan antara evolusi kimia dan evolusi biologi yaitu sebagai berikut. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang primordial soup atau sup purga, di mana senyawa-senyawa organik sederhana yang dibentuk dari molekul anorganik seperti metana atau CH4, amonia NH3, hidrogen H2 dan air H2O itu membentuk semacam campuran dalam lautan yang masih panas. Nah, pada primordial soup ini belum terjadi pembentukan makhluk hidup. Namun primordial soup ini akan berakumulasi, kemudian membentuk molekul organik kecil atau monomer. Nah, disinilah awal mulanya terjadi evolusi kimia, di mana CH4, NH3, H2 dan H2O itu membentuk monomer berupa nukleotida, asam lemak, asam amino, dan sakarida. Kemudian monomer-monomer ini tuh akan bergabung menjadi polimer. Maka terjadi polimerisasi, di mana nukleotida, asam lemak, asam amino, dan sakarida itu menjadi DNA atau RNA, lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, dari situ kemudian membentuk protobion. Disinilah mulainya evolusi biologi. Dari protobion berubah menjadi sel purba, kemudian jadi sel prokariotik, kemudian dilanjut menjadi sel eukariotik. Aduh, gak kerasa banget nih teman-teman, kita udah di titik akhir penjelasan tentang teori evolusi kimia dan teori evolusi biologi. Nah, saya akan menjelaskan kembali tentang evolusi kimia dan evolusi biologi. Evolusi kimia menjelaskan bahwa molekul-molekul organik berasal dari molekul anorganik yang mengalami perubahan secara bertahap. Sedangkan evolusi biologi menjelaskan bahwa asal mula kehidupan dimulai dari hasil evolusi kimia yang berkembang menjadi struktur kehidupan sel. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa persamaan evolusi kimia dan biologi keduanya sama-sama menunjukkan perubahan dari sederhana ke kompleks. Sedangkan perbedaannya, evolusi kimia lebih fokus ke perubahan molekul, sementara evolusi biologi fokus ke perubahan makhluk hidup. Nah, gimana nih teman-teman? Teman-teman udah pada ngerti dan paham dong ya soal teori evolusi kimia, teori evolusi biologi. Kami harap sih teman-teman bisa mengerti dan memahaminya. Nah, sekian dari kelompok kami. Ini juga udah di titik akhir. Waktunya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan.